Tahun ke-49 setelah penaklukan Aegon memberi orang-orang Westeros jeda selamat datang dari kekacauan dan konflik yang telah terjadi sebelumnya. Ini akan menjadi tahun perdamaian, kelimpahan, dan pernikahan, diingat dalam sejarah 7 kerajaan sebagai tahun 3 pengantin. Tahun baru-baru berusia 2 minggu ketika berita tentang pernikahan pertama dari 3 pernikahan keluar dari barat, dari Fair Isle oleh Sunset Sea. Di sana, dalam upacara kecil yang cepat di bawah langit, Rhaena Targaryen menikahi Andrew Farman, putra kedua Lord of Fair Isle. Itu adalah pernikahan pertama pengantin pria, pernikahan ketiga pengantin wanita. Meskipun 2 kali menjanda, Rhaena baru berusia 26 tahun. Suami barunya, yang baru berusia 17 tahun, terutama lebih muda, seorang pemuda yang ceria dan ramah dikatakan benar-benar tergila-gila dengan istri barunya. Pernikahan mereka dipimpin oleh ayah pengantin pria, Mark Farman, Lord of Fair Isle, dan dilakukan oleh septonnya sendiri. Lyman Lannister, Lord of Casterly Rock, dan istrinya, Jocasta, adalah satu-satunya penguasa besar yang hadir. 2 mantan favorit Rhaena, Samantha Stokeworth dan Alayne Roose, pergi ke Fair Isle dengan tergesa-gesa untuk berdiri bersama Ratu Janda, bersama dengan saudara perempuan pengantin pria yang bersemangat tinggi, Lady Elisa. Sisa tamu adalah panji dan ksatria rumah tangga yang bersumpah untuk House Farman atau House Lannister. Raja dan istana tetap sama sekali tidak tahu tentang pernikahan itu sampai seekor gagak dari batu membawa kabar, beberapa hari setelah pesta pernikahan dan tempat tidur yang menyegel pertandingan. Penulis sejarah di King's Landing melaporkan bahwa Ratu Alyssa sangat tersinggung dengan pengucilannya dari pernikahan putrinya, dan bahwa hubungan antara ibu dan anak tidak pernah sehangat sesudahnya. Sedangkan Lord Rogar Baratheon sangat marah karena Rhaena berani menikah lagi tanpa cuti mahkota. Mahkota dalam hal ini adalah dirinya sendiri, sebagai tangan raja muda. Namun, seandainya cuti diminta, tidak ada kepastian bahwa itu akan diberikan, karena Andrew Farman, putra kedua dari seorang bangsawan kecil, dianggap oleh banyak orang jauh dari layak untuk tangan seorang wanita yang telah 2 kali menjadi ratu dan tetap menjadi ibu dari pewaris raja. Seperti yang terjadi, yang termuda dari saudara-saudara Lord Rogar tetap tidak menikah pada tahun 49 AC, dan kekuasaannya memiliki 2 keponakan dari saudara laki-laki lain yang juga memiliki usia dan garis keturunan yang sesuai untuk dianggap sebagai pasangan potensial bagi seorang janda Targaryen. Fakta-fakta yang mungkin menjelaskan kemarahan tangan dan kerahasiaan yang dengannya Ratu Rhaena menikah. Raja Jaehaerys sendiri dan saudara perempuannya Alysanne bersukacita atas kabar tersebut, mengirimkan hadiah dan ucapan selamat kepada Fair Isle dan memerintahkan agar lonceng Red Cape dibunyikan dalam perayaan. Sementara Rhaena Targaryen merayakan pernikahannya di Fair Isle, di King's Landing, Raja Jaehaerys dan ibunya, Ratu Bupati, sibuk memilih anggota dewan yang akan membantu mereka memerintah kerajaan selama 2 tahun ke depan. Konsiliasi tetap menjadi prinsip panduan mereka, karena perpecahan yang baru-baru ini menghancurkan Westeros masih jauh dari sembuh. Menghargai loyalisnya sendiri dan mengecualikan orang-orang Maegor dan umat beriman dari kekuasaan hanya akan memperburuk luka dan menimbulkan keluhan baru, raja muda itu beralasan. Ibunya setuju. Oleh karena itu, Jaehaerys menjangkau Lord of Claw Isle, Edel Celtigar, yang telah menjadi tangan raja di bawah Maegor, dan memanggilnya ke King's Landing untuk melayani sebagai bendahara tuan dan master koin. Untuk Tuan Laksamana dan penguasa kapal, raja muda itu beralih ke pamannya Daemon Velaryon, Lord of Thespides, saudara Ratu Alyssa dan salah satu penguasa besar pertama yang meninggalkan Maegor Tetruel. Prentice Tully, Lord of Riverrun, dipanggil ke pengadilan untuk melayani sebagai master hukum, bersamanya datanglah istrinya yang ragu-ragu, Lady Lucinda, yang terkenal karena kesalehannya. Komando City Watch, angkatan bersenjata terbesar di King's Landing, raja dipercayakan kepada Karl Corbray, Lord of Heart's Home, yang telah bertempur di samping Aegon the Unchrowned di bawah mata dewa. Di atas mereka semua berdiri Rogar Baratheon, Lord of Storm's End dan Hand of the King. Adalah suatu kesalahan untuk meremehkan pengaruh Jaehaerys Targaryen sendiri selama tahun-tahun pemerintahannya, karena meskipun masih muda, raja muda itu memiliki kursi paling banyak di setiap dewan, tetapi tidak semua, seperti yang akan segera diceritakan, dan tidak pernah malu membiarkan suaranya didengar.
Namun, pada akhirnya, otoritas terakhir selama periode ini berada di tangan ibunya, Bupati Ratu, dan Tangan, seorang pria yang diragukan dalam haknya sendiri. Bermata biru dan berjanggut hitam dan berotot seperti banteng, Lord Rogar adalah anak tertua dari 5 bersaudara, semuanya cucu dari Orys Wanhen, Baratheon Lord of Storm's End pertama. Orys telah menjadi saudara haram bagi Aegon sang penakluk dan komandannya yang paling terpercaya. Setelah membunuh Argilak yang sombong, Durrandon terakhir, dia telah mengambil putri Argilak untuk dijadikan istri. Lord Rogar dengan demikian dapat mengklaim bahwa darah naga dan darah raja-raja badai kuno mengalir di nadinya. Tidak ada pendekar pedang, tuannya lebih suka menggunakan kapak berbilah ganda dalam pertempuran. Sebuah kapak, dia sering berkata, besar dan cukup berat untuk membelah tengkorak naga. Itu adalah kata-kata berbahaya pada masa pemerintahan Maegor Tecruel, tetapi jika Rogar Baratheon takut akan kemarahan Maegor, dia menyembunyikannya dengan baik. Orang-orang yang mengenalnya tidak terkejut ketika dia memberi perlindungan kepada Ratu Alyssa dan anak-anaknya setelah penerbangan mereka dari King's Landing, dan ketika dia adalah orang pertama yang memproklamirkan Pangeran Jaehaerys sebagai raja. Saudaranya sendiri Borys terdengar mengatakan bahwa Rogar bermimpi menghadapi Raja Maegor dalam pertempuran tunggal dan menebasnya dengan kapaknya. Nasib mimpi itu menyangkalnya. Alih-alih seorang pembunuh raja, Lord Rogar menjadi kingmaker, mengantarkan Pangeran Jaehaerys ke Iron Throne. Beberapa mempertanyakan haknya untuk mengambil tempatnya di sisi Raja Muda sebagai Tangan, beberapa melangkah lebih jauh dengan berbisik bahwa Rogar Baratheon yang memerintah kerajaan selanjutnya, karena Jaehaerys adalah seorang anak laki-laki dan putra dari ayah yang lemah, sementara ibunya hanya seorang wanita. Dan ketika diumumkan bahwa Lord Rogar dan Ratu Alyssa akan menikah, bisikan itu semakin keras. Untuk apa suami Tuan Ratu, jika bukan raja? Lord Rogar telah menikah sekali sebelumnya, tetapi istrinya meninggal muda, karena demam kurang dari setahun setelah pernikahan mereka. Ratu Bupati Alyssa berusia 42 tahun, dan diperkirakan telah melewati tahun-tahun melahirkan anak, Lord of Storm's End, 10 tahun lebih muda darinya. Menulis beberapa tahun kemudian, Septon Bart memberitahu kita bahwa Jaehaerys menentang pernikahan itu, Raja Muda merasa bahwa tangannya melampaui batas dirinya sendiri, lebih termotivasi oleh keinginan untuk kekuasaan dan posisi daripada kasih sayang sejati untuk ibunya. Dia marah karena baik ibunya maupun pelamarnya tidak meminta cuti juga, kata Bart. Tetapi karena dia tidak mengajukan keberatan atas pernikahan saudara perempuannya, Raja tidak percaya bahwa dia memiliki hak untuk mencegah pernikahan ibunya. Jaehaerys dengan demikian menahan lidahnya dan tidak memberikan tanda-tanda keraguannya kecuali beberapa orang kepercayaan dekat. Tangan dikagumi karena keberaniannya, dihormati karena kekuatannya, ditakuti karena kecakapan militer dan keterampilan senjatanya. Ratu Bupati dicintai. Sangat cantik, sangat berani, sangat tragis, kata wanita tentang dia. Bahkan para bangsawan seperti itu yang mungkin menolak keras seorang wanita yang memerintah mereka bersedia menerimanya sebagai pengganti mereka, aman dalam pengetahuan bahwa dia memiliki Rogar Baratheon berdiri di sampingnya, dan Raja Muda kurang dari setahun lagi dari hari namanya yang ke-16. Dia adalah anak yang cantik, semua pria setuju, Putri Aedhan Velaryon yang perkasa, Lord of the Tides, dan istrinya Alara dari House Masi. Garis keturunannya kuno, bangga, dan kaya, ibunya dihormati sebagai kecantikan yang luar biasa, kakeknya di antara teman-teman tertua dan terdekat Aegon the Dragon dan ratu-ratunya. Para dewa memberkati Alyssa sendiri dengan mata ungu tua dan rambut keperakan yang bersinar dari Old Valyria, dan memberinya pesona dan kecerdasan dan kebaikan juga, dan saat dia tumbuh, pelamar berbondong-bondong mengelilinginya dari setiap sudut alam. Namun, tidak pernah ada pertanyaan yang benar tentang siapa yang akan dia nikahi. Untuk seorang gadis seperti dia, hanya royalti yang cukup, dan pada tahun 22 AC dia menikah dengan Pangeran Aenys Targaryen, pewaris tahta besi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang bahagia dan berbuah. Pangeran Aenys adalah suami yang lembut dan penuh perhatian, ramah tamah, murah hati, dan tidak pernah tidak setia. Alyssa memberinya 5 anak yang kuat dan sehat, 2 putri dan 3 putra, anak ke-6, putri lain,
meninggal di buayanya tak lama setelah lahir, dan ketika ayahnya meninggal pada tahun 37 AC, mahkota diserahkan kepada Aenys, dan Alyssa menjadi ratunya. Pada tahun-tahun berikutnya, dia melihat pemerintahan suaminya runtuh dan berubah menjadi abu, ketika musuh-musuh bangkit di sekelilingnya. Pada tahun 42 AC ia meninggal, seorang pria yang hancur dan dihina, baru berusia 30 tahun. Ratu Lanka punya waktu untuk berduka untuknya sebelum saudaranya merebut tahta yang seharusnya menjadi milik putra sulungnya. Dia melihat putranya bangkit melawan pamannya dan mati, bersama dengan naganya. Beberapa saat kemudian, putra keduanya mengikutinya ke tumpukan kayu pemakaman, disiksa sampai mati oleh Tiana dari menara. Bersama dengan dua anak bungsunya, Alyssa dijadikan tahanan kecuali nama pria yang telah menyebabkan kematian putra-putranya, dan dibuat untuk menjadi saksi ketika putri sulungnya dipaksa menikah dengan monster yang sama. Namun, permainan tahta mengambil banyak giliran aneh, dan Maegor sendiri telah jatuh pada gilirannya, sebagian besar berkat keberanian Ratu Alyssa yang janda, dan keberanian Lord Rogar, yang telah berteman dengannya dan membawanya masuk ketika tidak ada orang lain yang mau. Para dewa telah baik kepada mereka dan memberi mereka kemenangan, dan sekarang wanita yang telah menjadi Alyssa dari House Velaryon akan diberi kesempatan kedua untuk bahagia dengan suami baru. Pernikahan tangan raja dan bupati ratu harus sama indahnya dengan Ratu Rhaena yang janda sederhana. Hysepton sendiri akan melakukan upacara pernikahan pada hari ke-7 bulan ke-7 tahun baru. Situs itu akan menjadi Dragon Pit yang setengah jadi, masih terbuka ke langit, yang tingkatan bangku batunya yang naik akan memungkinkan puluhan ribu orang untuk mengamati pernikahan. Perayaan akan mencakup turnamen besar, 7 hari pesta dan bermain-main, dan bahkan pertempuran laut tiruan yang akan terjadi di perairan Blackwater Bay. Tidak ada pernikahan yang setengah megah telah dirayakan di Westeros dalam ingatan yang hidup, dan para bangsawan besar dan kecil dari seluruh 7 kerajaan dan sekitarnya berkumpul untuk menjadi bagian darinya. Donnell Hightower datang dari Old Town dengan 100 ksatria dan 77 dari yang paling saleh, mengawal yang mulia Hysepton, sementara Lyman Lannister membawa 300 ksatria dari Casterly Rock. Brandon Stark, Lord of Winterfell yang sakit, melakukan perjalanan panjang turun dari utara bersama putra-putranya Walton dan Alaric, dihadiri oleh selusin Panji Utara yang ganas dan 30 saudara tersumpah dari Night's Watch. Lords Arryn, Corbray, dan Royce mewakili Vale, Lord Selmy, Dondarrion, dan Tarly the Dornish Marches. Bahkan dari luar perbatasan kerajaan yang agung dan perkasa datang, Pangeran Dorne mengirim saudara perempuannya, Sealord of Braavos seorang putra. Archon of Tyros menyeberangi laut sempit sendiri dengan putri gadisnya, seperti yang dilakukan tidak kurang dari 22 magister dari kota bebas Pentos. Semua membawa hadiah tampan untuk diberikan pada tangan dan Ratu Bupati, yang paling mewah datang dari mereka yang baru saja menjadi anak buah Maegor, dan dari Rickard Rowan dan Torgen Oaheart, yang telah berbaris bersama Septon Moon. Para tamu pernikahan datang seolah-olah untuk merayakan persatuan Rogar Baratheon dan Janda Ratu, tetapi mereka memiliki alasan lain untuk hadir, itu tidak perlu diragukan. Banyak yang ingin memperlakukan dengan tangan, yang dilihat oleh banyak orang sebagai kekuatan sejati di dunia, yang lain ingin mengambil ukuran raja anak laki-laki baru mereka. Kasih karunia-Nya juga tidak menyangkal kesempatan itu bagi mereka. Ser Giles Morrigan, juara raja dan perisai tersumpah, mengumumkan bahwa Jaehaerys akan dengan senang hati memberikan audiensi kepada tuan atau ksatria yang ingin bertemu dengannya, dan Siscore menerima undangannya. Menghindari aula besar dan keagungan tahta besi, raja muda itu menghibur para bangsawan dalam keintiman mataharinya, hanya dihadiri oleh Ser Giles, seorang maester, dan beberapa pelayan. Di sana, dikatakan, ia mendorong setiap orang untuk berbicara dengan bebas dan berbagi pandangannya tentang masalah-masalah dunia dan bagaimana mereka dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Dia bukan putra ayahnya, Lord Royce memberitahu maesternya sesudahnya, enggan memuji Mayhaps, tapi memuji semua sama. Lord Vance dari Wayfarer Esres terdengar berkata, dia mendengarkan dengan baik, tetapi mengatakan sedikit. Rickard Rowan menemukan Jaehaerys lembut dan berbicara lembut, Kyle Chonnington menganggapnya cerdas dan humoris, Morton Caron berhati-hati dan lihai. Dia sering tertawa dan bebas, bahkan pada dirinya sendiri,
kata John Martin setuju, tetapi Alec Hunter menganggapnya tegas, dan Torgen Oaheart muram. Lord Malister menyatakan dia bijaksana melampaui usianya, sementara Lord Darry mengatakan dia berjanji untuk menjadi jenis raja yang harus dibanggakan oleh tuan manapun untuk berlutut. Pujian yang paling mendalam datang dari Brandon Stark, Lord of Winterfell, yang berkata, "Saya melihat kakeknya dalam dirinya." Tangan raja tidak menghadiri audiensi ini, tetapi tidak boleh dianggap bahwa Lord Rogar adalah tuan rumah yang lalai. Namun, jam-jam yang dihabiskan tuannya bersama tamu-tamunya dikhususkan untuk pengejaran lain. Dia berburu bersama mereka, menjajakan dengan mereka, berjudi dengan mereka, berpesta dengan mereka, dan minum ruang bawah tanah kerajaan sampai kering. Setelah pernikahan, ketika turnamen dimulai, Lord Rogar hadir untuk setiap kemiringan dan setiap huru-hara, dikelilingi oleh sekelompok bangsawan besar dan ksatria terkenal yang hidup dan sering mabuk. Namun, hiburan tuannya yang paling terkenal terjadi 2 hari sebelum upacara. Meskipun tidak ada catatan tentang hal itu ada dalam kronik pengadilan, kisah-kisah yang diceritakan oleh para pelayan dan diulang selama bertahun-tahun sesudahnya di antara orang-orang kecil mengklaim bahwa saudara-saudara Lord Rogar telah membawa 7 gadis menyeberangi laut sempit dari rumah-rumah kesenangan terbaik di Elias. Ratu Alyssa telah menyerahkan masa gadisnya sendiri bertahun-tahun sebelumnya kepada Aenys Targaryen, jadi tidak ada pertanyaan tentang Lord Rogar yang menerbangkannya pada malam pernikahan mereka. Para gadis Lysene dimaksudkan untuk menebus kekurangan itu. Jika bisikan-bisikan yang didengar tentang pengadilan sesudahnya benar, tuannya seharusnya memetik bunga dari 4 gadis sebelum kelelahan dan minum membuatnya masuk, saudara-saudaranya, keponakan, dan teman-temannya melakukannya untuk 3 lainnya, bersama dengan 2 wanita cantik yang lebih tua yang telah berlayar bersama mereka dari Elias. Sementara tangan berkeliaran dan Raja Jaehaerys duduk dalam audiensi dengan para penguasa kerajaan, saudara perempuannya Putri Alysanne menghibur para wanita bangsawan yang datang bersama mereka ke King's Landing. Kakak perempuan Raja, Rhaena, telah memilih untuk tidak menghadiri pernikahan, lebih memilih untuk tetap di Fair Isle dengan suami barunya sendiri dan istananya, dan Bupati Ratu Alyssa sibuk dengan persiapan pernikahan, jadi tugas menjadi nyonya rumah bagi istri, anak perempuan, dan saudara perempuan dari Yang Agung dan Perkasa jatuh ke tangan Alysanne. Meskipun dia baru saja berusia 13 tahun, sang putri muda bangkit menghadapi tantangan dengan cemerlang, semua setuju. Selama 7 hari 7 malam, dia berbuka puasa dengan satu kelompok wanita bangsawan, makan malam dengan yang kedua, makan dengan yang ketiga. Dia menunjukkan kepada mereka keajaiban Red Keep, berlayar bersama mereka di Blackwater Bay, dan berkuda bersama mereka di sekitar kota. Alysanne Targaryen, anak bungsu Raja Aenys dan Ratu Alyssa, tidak banyak dikenal di antara para bangsawan dan wanita kerajaan sebelum itu. Masa kecilnya telah dihabiskan dalam bayang-bayang saudara laki-lakinya dan kakak perempuannya, Rhaena, dan ketika dia dibicarakan sama sekali itu adalah sebagai pelayan kecil, dan putri lainnya. Dia kecil, ini benar, ramping dan sedikit bingkai. Alysanne sering digambarkan cantik tapi jarang cantik, meskipun ia lahir dari sebuah rumah yang terkenal karena kecantikannya. Matanya biru bukan ungu, rambutnya ikal berwarna madu. Tidak ada pria yang pernah mempertanyakan akalnya. Kemudian, akan dikatakan tentang dia bahwa dia belajar membaca sebelum dia disapih, dan si bodoh pengadilan akan membuat japes tentang Alysanne kecil yang menggiring susu ibu pada gulungan Valyrian ketika dia mencoba membaca sambil menyusu di puting susu perawatnya yang basah. Seandainya dia laki-laki, dia pasti akan dikirim ke benteng untuk menempa rantai Maester. Septon Bart akan mengatakan tentang dia, karena orang bijak itu menghargainya bahkan lebih dari suaminya, yang dia layani begitu lama. Namun, itu jauh di masa depan, pada tahun 49 AC, Alysanne hanyalah seorang gadis berusia 13 tahun, namun semua kronik setuju bahwa dia membuat kesan yang kuat pada mereka yang bertemu dengannya. Ketika hari pernikahan akhirnya tiba, lebih dari 40.000 rakyat kecil naik ke Bukit Rhaenys ke Dragon Pit untuk menjadi saksi persatuan Ratu Bupati dan Tangan. Beberapa pengamat menempatkan hitungan lebih tinggi. Ribuan lainnya bersorak Lord Rogar dan Ratu Alyssa di jalan-jalan saat prosesi mereka berjalan melintasi kota, dihadiri oleh ratusan ksatria dengan palfrey caparisonet, dan kolom septa membunyikan lonceng.
Belum pernah ada kemuliaan seperti itu dalam semua sejarah Westeros, tulis Grand Maester Bennifer. Lord Rogar dibalut kepala ketumit dengan kain emas di bawah setengah helm tanduk, sementara istrinya mengenakan jubah besar berkilau dengan batu permata, dengan naga berkepala 3 Haus Targaryen dan kuda laut perak Velaryon saling berhadapan di lapangan yang terbagi. Namun untuk semua kemegahan pengantin, kedatangan anak-anak Alyssa yang membuat King's Landing berbicara selama bertahun-tahun yang akan datang. Raja Jaehaerys dan Putri Alysanne adalah yang terakhir muncul, turun dari langit yang cerah di atas naga mereka, Vermithor dan Silverwing. Dagonpit masih kekurangan kubah besar yang akan menjadi mahkota kemuliaan, harus diingat, sayap kulit besar mereka mengaduk awan pasir saat mereka turun berdampingan, dengan kekaguman dan teror dari orang banyak yang berkumpul. Kisah yang sering diceritakan bahwa kedatangan naga menyebabkan High Septon yang sudah tua mengotori jubahnya kemungkinan hanya fitnah. Dari upacara itu sendiri, dan pesta dan tempat tidur yang mengikuti pada waktunya, kita perlu mengatakan sedikit. Ruang singgasana Gua Red Keep menjadi tuan rumah bagi para penguasa terbesar dan pengunjung paling terhormat dari seberang lautan, tuan-tuan yang lebih rendah, bersama dengan ksatria dan orang-orang bersenjata mereka, merayakannya di halaman dan aula kastil yang lebih kecil, sementara rakyat kecil King's Landing bergembira di 100 penginapan, wastafel anggur, toko pot, dan rumah bordil. Terlepas dari pengerahan tenaga yang konon 2 malam sebelumnya, dilaporkan bahwa Lord Rogar melakukan tugas-tugas suaminya dengan penuh semangat, disemangati oleh saudara-saudaranya yang mabuk. 7 hari turnamen mengikuti pernikahan, dan membuat para penguasa yang berkumpul dan orang-orang kota terpesona. Kemiringannya sama keras dan mendebarkannya seperti yang terlihat di Westeros selama bertahun-tahun, semua setuju. Tapi itu adalah pertempuran yang terjadi dengan pedang dan tombak dan kapak yang benar-benar membangkitkan gairah orang banyak pada kesempatan ini, dan untuk alasan yang bagus. Akan diingat bahwa 3 dari 7 ksatria yang menjabat sebagai Kingsguard Maegor terkejam telah mati, 4 sisanya telah dikirim ke tembok untuk mengambil yang hitam. Sebagai gantinya, Raja Jaehaerys sejauh ini hanya menyebut Ser Giles Morrigan dan Ser Joffrey Doggett. Itu adalah Bupati Ratu, Alyssa, yang pertama kali mengemukakan gagasan bahwa 5 lowongan yang tersisa diisi melalui ujian senjata, dan kesempatan apa yang lebih baik untuk itu daripada pernikahan, ketika para ksatria dari seluruh dunia akan berkumpul. Maegor memiliki orang-orang tua, Lickspittless, Cravens, dan kasar tentang dia, katanya. Saya ingin para ksatria yang melindungi putra saya menjadi yang terbaik yang dapat ditemukan di mana saja di Westeros. Pria jujur sejati yang kesetiaan dan keberaniannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Biarkan mereka memenangkan jubah mereka dengan perbuatan senjata, sementara semua dunia melihat. Raja Jaehaerys dengan cepat mendukung gagasan ibunya, tetapi dengan sentuhan praktisnya sendiri. Dengan bijak, Raja muda itu memutuskan bahwa calon pelindungnya harus membuktikan kehebatan mereka, bukan dalam jous. Orang-orang yang akan menyakiti raja mereka jarang menyerang dengan menunggang kuda dengan tombak di tangan, rahmatnya menyatakan. Dan begitulah kemiringan yang mengikuti pernikahan ibunya menghasilkan kebanggaan tempat bagi huru-hara liar dan duel berdarah yang akan dijuluki Maester Perang untuk jubah putih. Dengan ratusan ksatria yang ingin bersaing untuk mendapatkan kehormatan melayani di Kingsguard, pertempuran berlangsung 7 hari penuh. Beberapa pesaing yang lebih berwarna menjadi favorit rakyat kecil, yang menyemangati mereka dengan paros setiap kali mereka bertarung. Salah satunya adalah ksatria mabuk, Ser Willem Stafford, seorang pria pendek, kekar, berperut besar yang selalu tampak begitu mabuk sehingga mengherankan dia bisa berdiri, apalagi bertarung. Rakyat menamainya, Tekek-o, Ale, dan menyanyikan, Hail, Hail, Kek-o, Ale, setiap kali dia turun ke lapangan. Favorit lain dari Commons adalah Bard of Lea Bottom, Tom Testrumer, yang mengejek musuh-musuhnya dengan lagu-lagu kasar sebelum setiap pertarungan. Ksatria misteri ramping yang hanya dikenal sebagai ular di Scarlet juga memiliki banyak pengikut, ketika akhirnya dikalahkan dan membuka kedoknya, dia terbukti menjadi seorang wanita, Jonquil Darke, putri haram Lord of Duskendale. Pada akhirnya, tidak satupun dari ini akan mendapatkan jubah putih. Para ksatria yang melakukannya, meskipun kurang gila, membuktikan diri mereka tidak ada duanya dalam keberanian, kesatria, dan keterampilan dalam senjata.
Hanya satu yang merupakan keturunan dari keluarga bangsawan, Sir Lawrence Roxton, dari Reach. Dua adalah pedang tersumpah, Sir Victor the Valiant, dari keluarga Lord Ross dari Runestone, dan Sir William the Wasp, yang melayani Lord Smalwood dari Acorn Hall. Juara termuda, Pate the Woodcock, bertarung dengan tombak alih-alih pedang, dan beberapa mempertanyakan apakah dia seorang ksatria sama sekali, tetapi dia terbukti sangat terampil dengan senjata pilihannya sehingga Sir Geoffrey Doggett menyelesaikan masalah ini dengan menjuluki anak itu sendiri, sementara ratusan bersorak. Juara tertua adalah seorang ksatria lindung nilai beruban bernama Sam Goot dari Sour Hill. Seorang pria yang terluka dan babak belur berusia 3 dan 60 tahun yang mengaku telah bertempur dalam 100 pertempuran, dan tidak pernah Anda keberatan di sisi mana, itu untuk saya dan para dewa tahu. Bermata satu, botak, dan hampir ompong, ksatria bernama Sour Sam tampak kurus seperti tiang pagar, tetapi dalam pertempuran ia menunjukkan kecepatan seorang pria setengah usianya, dan keterampilan ganas diasah melalui dekade panjang pertempuran besar dan kecil. Jaehaerys sang konsiliator akan duduk di tahta besi selama 55 tahun, dan banyak ksatria akan mengenakan jubah putih dalam pelayanannya selama pemerintahan yang panjang itu, lebih dari yang bisa dibanggakan oleh raja lainnya. Tetapi dengan tepat dikatakan bahwa tidak pernah ada Targaryen yang memiliki Kingsguard yang bisa menyamai 7 pertama raja bocah itu. Perang untuk jubah putih menandai akhir dari perayaan apa yang segera dikenal sebagai pernikahan emas. Ketika para pengunjung mengambil daun mereka untuk pulang ke tanah mereka sendiri dan menjaga, semua sepakat bahwa itu adalah peristiwa yang luar biasa. Raja muda telah memenangkan kekaguman dan kasih sayang dari banyak bangsawan baik besar maupun kecil, dan saudara perempuan, istri, dan anak perempuan mereka hanya memuji kehangatan yang ditunjukkan oleh Putri Alysanne. Rakyat kecil King's Landing juga senang, raja anak laki-laki mereka tampaknya memiliki setiap tanda sebagai penguasa yang adil, penyayang, dan sopan, dan tangannya, Lord Rogar, sama terbukanya dengan dia berani dalam pertempuran. Yang paling membahagiakan dari semuanya adalah penginapan kota, kedai minuman, pembuat bir, pedagang, cutpurses, pelacur, dan penjaga rumah bordil, yang semuanya mendapat untung besar dari koin yang dibawa para pengunjung ke kota. Namun meskipun pernikahan emas adalah yang paling mewah dan terkenal dari pernikahan 49 AC, pernikahan ketiga yang dibuat pada tahun yang menentukan itu akan terbukti menjadi yang paling signifikan. Dengan pernikahan mereka sendiri sekarang aman di belakang mereka, Bupati Ratu dan tangan raja selanjutnya mengalihkan perhatian mereka untuk menemukan pasangan yang cocok untuk Raja Jaehaerys, dan, pada tingkat lebih rendah, untuk saudara perempuannya Putri Alysanne. Selama raja laki-laki itu tetap tidak menikah dan tanpa keturunan, putri-putri saudara perempuannya Rhaena akan tetap menjadi ahli warisnya, tetapi Aerea dan Rhaella masih anak-anak, dan, itu dirasakan oleh banyak orang, secara nyata tidak layak untuk mahkota. Selain itu, Lord Rogar dan Ratu Alyssa sama-sama takut apa yang mungkin menimpa kerajaan jika Rhaena Targaryen kembali dari barat untuk bertindak sebagai wali untuk seorang putri. Meskipun tidak ada yang berani membicarakannya, jelas bahwa perselisihan telah muncul di antara kedua ratu, karena putrinya tidak menghadiri pernikahan ibunya atau mengundangnya ke pernikahannya sendiri. Dan ada beberapa yang melangkah lebih jauh dan berbisik bahwa Rhaena adalah seorang penyihir, yang telah menggunakan ilmu hitam untuk membunuh Maegor di atas tahta besi. Oleh karena itu adalah kewajiban Raja Jaehaerys untuk menikah dan melahirkan seorang putra sesegera mungkin. Pertanyaan tentang siapa yang akan dinikahi raja muda itu kurang mudah diselesaikan. Lord Rogar, yang dikenal memiliki pemikiran untuk memperluas kekuatan tahta besi melintasi lautan sempit ke Essos, mengajukan gagasan untuk menjalin aliansi dengan Tyros dengan menikahi Jaehaerys dengan Putri Archon, seorang gadis cantik berusia 15 tahun yang telah memikat semua orang di pesta pernikahan dengan kecerdasannya, sikapnya yang genit, dan rambut biru hijaunya. Namun, dalam hal ini, kekuasaannya mendapati dirinya ditentang oleh istrinya sendiri, Ratu Alyssa. Rakyat kecil Westeros tidak akan pernah menerima seorang gadis asing dengan rambut dicelup sebagai ratu mereka, dia berpendapat, tidak peduli betapa menyenangkan aksennya. Dan orang-orang saleh akan menentang gadis itu dengan pahit, karena diketahui bahwa Tyroshi tidak menyimpan 7, tetapi menyembah Red Error, pembuat pola, trio berkepala 3, dan dewa-dewa aneh lainnya.
Preferensinya sendiri adalah melihat ke rumah-rumah yang telah bangkit untuk mendukung Aegon the Unchrowned dalam pertempuran di bawah mata dewa. Biarkan Jaehaerys menikahi Vance, Corbray, Westerling, atau Piper, desaknya. Kesetiaan harus dihargai, dan dengan membuat pertandingan seperti itu Raja akan menghormati ingatan Aegon, dan keberanian mereka yang berjuang dan mati untuknya. Grand Maester Bennifer yang berbicara paling keras menentang kursus semacam itu, menunjukkan bahwa ketulusan komitmen mereka terhadap perdamaian dan rekonsiliasi mungkin diragukan jika mereka terlihat mendukung mereka yang telah berjuang untuk Aegon daripada mereka yang tetap bersama Maegor. Pilihan yang lebih baik, menurutnya, adalah putri dari salah satu keluarga besar yang hanya mengambil sedikit atau tidak sama sekali dalam pertempuran antara paman dan keponakan, sebuah Tyrell, sebuah menara tinggi, sebuah arin. Dengan tangan raja, bupati ratu, dan Grand Maester begitu terbagi, anggota dewan lainnya merasa berani untuk mengajukan kandidat mereka sendiri. Prentice Tully, justiciar kerajaan, menominasikan seorang adik perempuan dari istrinya sendiri, Lucinda, yang terkenal karena kesalehannya. Pilihan seperti itu pasti akan menyenangkan Iman. Daemon Velaryon, Laksamana Utama, menyarankan agar Jaehaerys menikahi janda Ratu Elinor, dari House Costane. Betapa lebih baik untuk menunjukkan bahwa pendukung Maegor telah dimaafkan daripada dengan membawa salah satu pengantin hitamnya menjadi ratu, Mayhaps bahkan mengadopsi ketiga putranya dengan pernikahan pertamanya. Kesuburan Ratu Elinor yang terbukti adalah poin lain yang menguntungkannya, katanya. Lord Celtigar memiliki dua anak perempuan yang tidak menikah, dan terkenal menawarkan Maegor pilihannya kepada mereka, sekarang dia menawarkan gadis yang sama lagi untuk Jaehaerys. Lord Baratheon tidak memilikinya. Aku telah melihat putri-putrimu, kata Rogar kepada Celtigar. Mereka tidak memiliki dagu, tidak ada puting, dan tidak masuk akal. Bupati Ratu dan anggota duanya membahas pertanyaan tentang pernikahan raja berkali-kali selama sebagian besar pergantian bulan, tetapi tidak lebih dekat untuk mencapai konsensus. Jaehaerys sendiri tidak mengetahui rahasia perdebatan ini. Mengenai hal ini, Ratu Alyssa dan Lord Rogar setuju. Meskipun Jaehaerys mungkin bijaksana melampaui usianya, dia masih anak laki-laki, dan diperintah oleh keinginan anak laki-laki, keinginan yang tidak dapat diizinkan untuk mengesampingkan kebaikan kerajaan. Ratu Alyssa khususnya tidak ragu tentang siapa yang akan dipilih putranya untuk dinikahi adalah pilihan yang tersisa baginya, putri bungsunya, saudara perempuannya Putri Alysanne. Keluarga Targaryen telah menikahi saudara laki-laki dengan perempuan selama berabad-abad, tentu saja, dan Jaehaerys dan Alysanne tumbuh dengan harapan untuk menikah, sama seperti kakak mereka Aegon dan Rhaena. Terlebih lagi, Alysanne hanya 2 tahun lebih muda dari kakaknya, dan kedua anak itu selalu dekat dan kuat dalam kasih sayang dan rasa hormat mereka satu sama lain. Ayah mereka, Raja Aenys, pasti berharap mereka menikah, dan sekali itu akan menjadi keinginan ibu mereka juga, tetapi kengerian yang dia saksikan sejak kematian suaminya telah membujuk Ratu Alyssa untuk berpikir lain. Meskipun Warrior Sons dan Poor Fellows telah dibubarkan dan dilarang, banyak mantan anggota dari kedua ordo tetap buron di kerajaan dan mungkin akan mengambil pedang mereka lagi jika diprovokasi. Bupati Ratu takut akan kemarahan mereka, karena dia memiliki kenangan yang jelas tentang semua yang telah menimpa putranya Aegon dan putrinya Rhaena ketika pernikahan mereka diumumkan. Kami tidak berani naik jalan itu lagi, katanya, lebih dari sekali. Dalam tekad ini ia didukung oleh anggota terbaru istana, Septon Matthews dari Yang Maha Saleh, yang tetap tinggal di King's Landing ketika High Septon dan saudara-saudaranya yang lain kembali ke Old Town. Seekor paus besar dari seorang pria, yang terkenal karena kemewahannya seperti kemegahan jubahnya, Matthews mengklaim keturunan dari raja-raja Gardener kuno, yang pernah memerintah Reach dari tempat duduk mereka di Highgarden. Banyak yang menganggapnya sebagai kepastian untuk dipilih sebagai High Septon berikutnya. Penghuni kantor suci saat ini, yang telah dicemooh Septon Moon sebagai Haelix Spitle, berhati-hati dan puas, jadi ada sedikit atau tidak ada bahaya pernikahan yang dikecam dari Old Town selama dia terus berbicara untuk 7 dari kursinya di Star Recept. Namun, Bapak umat beriman bukanlah seorang pemuda, perjalanan ke King's Landing untuk memimpin pernikahan emas hampir menjadi akhir dari dirinya, kata pria. Jika saya harus mengenakan mantelnya,
rahmatnya tentu saja akan mendapat dukungan saya dalam pilihan apapun yang mungkin dia buat. Septon Matthews meyakinkan Bupati Ratu dan para penasihatnya, tetapi tidak semua saudara saya begitu cenderung, dan, berani saya katakan, ada bulan lain di luar sana. Mengingat semua yang telah terjadi, menikahi saudara laki-laki dengan saudara perempuan pada saat ini akan dilihat sebagai penghinaan yang menyedihkan terhadap orang saleh, dan saya takut akan apa yang mungkin terjadi. Keraguan ratu mereka dengan demikian dikonfirmasi. Roger Baratheon dan para bangsawan lainnya mengesampingkan semua pertimbangan Putri Alysanne sebagai pengantin untuk saudaranya Jaehaerys. Sang putri berusia 3 dan 10 tahun, dan baru-baru ini merayakan pembungaan pertamanya, jadi dianggap diinginkan untuk melihatnya menikah sesegera mungkin. Meskipun masih berjauhan karena dianggap cocok untuk raja, Dewan dengan cepat menetapkan pasangan untuk sang putri. Dia akan menikah pada hari ke-7 tahun baru, dengan Orrin Baratheon, bungsu dari saudara laki-laki Lord Rogar. Dengan demikian itu diselesaikan oleh Ratu Bupati dan tangan Raja dan Tuan, anggota Dewan dan penasihat mereka. Tetapi seperti banyak pengaturan seperti itu selama berabad-abad, rencana mereka segera dibatalkan, karena mereka telah dengan sedih meremehkan kehendak dan tekad Alysanne Targaryen sendiri, dan raja mudanya, Jaehaerys. Belum ada pengumuman tentang pertunangan Alysanne, jadi tidak diketahui bagaimana kabar keputusan itu sampai ke telinganya. Grand Maester Bennifer mencurigai seorang pelayan, karena banyak yang datang dan pergi sementara para bangsawan berdebat di Matahari Ratu. Lord Rogar sendiri curiga terhadap Daemon Velaryon, Lord Admiral, seorang pria sombong yang mungkin percaya bahwa Baratheon melampaui batas diri mereka sendiri dengan harapan menggusur Lords of Tethide sebagai rumah kedua di kerajaan. Bertahun-tahun kemudian, ketika peristiwa ini telah menjadi legenda, rakyat kecil akan saling memberitahu bahwa tikus di dinding telah mendengar para bangsawan berbicara dan bergegas ke sang putri dengan berita itu. Tidak ada catatan yang bertahan tentang apa yang dikatakan atau dipikirkan Alysanne Targaryen ketika pertama kali dia mengetahui bahwa dia akan menikah dengan seorang pemuda 10 tahun lebih tua darinya, yang hampir tidak dia kenal dan, jika rumor dapat dipercaya, tidak suka. Kami hanya tahu apa yang dia lakukan. Gadis lain mungkin menangis atau mengamuk atau berlari memohon kepada ibunya. Dalam banyak lagu sedih, gadis-gadis dipaksa untuk menikah melawan keinginan mereka melemparkan diri dari menara tinggi ke kematian mereka. Putri Alysanne tidak melakukan hal-hal ini. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Jaehaerys. Raja muda itu sama tidak senangnya dengan saudara perempuannya mendengar berita itu. Mereka akan membuat rencana pernikahan untukku juga, aku tidak ragu, dia menyimpulkan sekaligus. Seperti saudara perempuannya, Jaehaerys tidak membuang waktu dengan celaan, tuduhan, atau banding. Sebaliknya dia bertindak. Memanggil Kingsguard-nya, dia menginstruksikan mereka untuk berlayar sekaligus ke Dragonstone, di mana dia akan segera menemui mereka. Kamu telah bersumpah padaku pedangmu dan ketaatanmu, dia mengingatkan 7. Ingat sumpah-sumpah itu, dan jangan ucapkan sepatah kata pun tentang kepergianku. Malam itu, di bawah naungan kegelapan, Raja Jaehaerys dan Putri Alysanne menaiki naga mereka, Vermithor dan Silverwing, dan meninggalkan Red Keep menuju benteng Targaryen kuno di bawah Dragonmont. Kabarnya kata-kata pertama yang diucapkan Raja Muda saat mendarat adalah, saya membutuhkan Septon. Raja, benar, tidak percaya pada Septon Matthews, yang pasti akan mengkhianati rencana mereka, tetapi Sept di Dragonstone dirawat oleh seorang lelaki tua bernama Oswyk, yang telah mengenal Jaehaerys dan Alysanne sejak kelahiran mereka, dan menginstruksikan mereka dalam misteri 7 sepanjang masa kecil mereka. Sebagai seorang pria yang lebih muda, Septon Oswyk telah melayani Raja Aenys, dan sebagai anak laki-laki ia telah melayani sebagai novis di Istana Ratu Rhaenys. Dia lebih dari akrab dengan tradisi Targaryen tentang pernikahan saudara kandung, dan ketika dia mendengar perintah raja, dia langsung setuju. Kingsguard tiba dari King's Landing dengan dapur beberapa hari kemudian. Keesokan paginya, saat matahari terbit, Jaehaerys Targaryen, yang pertama dari namanya, memperistri saudara perempuannya Alysanne di halaman besar di Dragonstone, di depan mata para dewa dan manusia dan naga. Septon Oswyk melakukan upacara pernikahan, meskipun suara lelaki tua itu tipis dan keras, tidak ada bagian dari upacara yang diabaikan.
7 ksatria Kingsword menjadi saksi persatuan, jubah putih mereka tertiup angin. Garnisun dan pelayan kastil juga melihat, bersama dengan sebagian besar penduduk kecil desa nelayan yang meringkuk di bawah dinding tirai Dragonstone yang perkasa. Sebuah pesta sederhana mengikuti upacara, dan banyak bersulang diminum untuk kesehatan Raja Muda dan Ratu barunya. Setelah itu Jaehaerys dan Alysanne pensiun ke kamar tidur di mana Aegon sang penakluk pernah tidur di samping saudara perempuannya Rhaenys, tetapi mengingat masa muda pengantin wanita tidak ada upacara tempat tidur, dan pernikahan itu tidak disempurnakan. Kelalaian itu akan terbukti sangat penting ketika Lord Rogar dan Ratu Alyssa tiba terlambat dari King's Landing di sebuah galai perang, ditemani oleh selusin ksatria, 40 orang bersenjata, Septon Mattheus, dan Grand Maester Bennifer, yang surat-suratnya memberi kita catatan paling lengkap tentang apa yang terjadi. Jaehaerys dan Alysanne menemui mereka di dalam gerbang kastil, berpegangan tangan. Dikatakan bahwa Ratu Alyssa menangis ketika melihat mereka. "Kamu anak-anak bodoh," katanya. "Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan." Kemudian Septon Mattheus berbicara, suaranya menggelegar ketika dia memarahi Raja dan Ratu dan menubuatkan bahwa kekejian ini akan sekali lagi menjerumuskan seluruh Westeros ke dalam perang. Mereka akan mengutuk incest Anda dari Dornish Marches ke tembok, dan setiap putra salah ibu dan bapak akan mencela Anda sebagai orang berdosa Anda. Wajah Septon menjadi merah dan bengkak saat dia mengoceh, "Bennifer memberitahu kami," dan ludah menyembur dari bibirnya. Jaehaerys sang konsiliator dihormati dengan benar dalam sejarah 7 kerajaan karena sikapnya yang tenang dan bahkan temperamennya, tetapi jangan biarkan orang berpikir bahwa api Targaryen tidak membakar nadinya. Dia menunjukkannya kemudian. Ketika Septon Mattheus akhirnya berhenti sejenak, Raja berkata, "Aku akan menerima hajaran dari rahmatnya ibuku, tetapi bukan darimu. Tahan lidahmu, pria gemuk. Jika kata lain melewati bibirmu, aku akan menjahitnya." Septon Mattheus tidak berbicara lagi. Lord Rogar tidak begitu mudah takut. Belak-belakan dan to the point, dia hanya bertanya apakah pernikahan itu telah selesai. "Katakan padaku benar, Yang Mulia. Apakah ada tempat tidur? Apakah kamu mengklaim kepala gadisnya?" "Tidak," jawab Raja. "Dia terlalu muda." Mendengar itu Lord Rogar tersenyum. "Bagus. Anda belum menikah." Dia menoleh ke ksatria yang menemaninya dari King's Landing. "Pisahkan anak-anak ini, dengan lembut jika Anda mau. Kawal sang putri ke menara naga laut dan simpan dia di sana. Rahmatnya akan menyertai kita kembali ke Red Keep." Tapi saat anak buahnya bergerak maju, 7 ksatria Kingsword Jaehaerys melangkah dan menghunus pedang mereka. "Jangan mendekat," Ser Giles Morrigan memperingatkan. "Setiap orang yang menumpangkan tangan ke atas Raja dan Ratu kita akan mati hari ini." Lord Rogar kecewa. "Selubung bajamu dan minggir," perintahnya. "Apakah kamu lupa? Aku adalah tangan Raja." "Aye," jawab Sour Sam tua, "tapi kami adalah Kingsword, bukan Hendesguard, dan anak laki-laki yang duduk di kursi, bukan kamu." Rogar Baratheon marah mendengar kata-kata Ser Samgot, dan menjawab, "Kamu 7 tahun. Saya memiliki 100 pedang di belakang saya. Sepatah kata dariku dan mereka akan memotongmu berkeping-keping." "Mereka mungkin membunuh kita," jawab Pate Siwood Ochok muda, sambil mengacungkan tombaknya, "tetapi Anda akan menjadi orang pertama yang mati, tuanku. Anda memiliki kata-kata saya tentang itu." Apa yang mungkin terjadi selanjutnya tidak ada yang bisa mengatakan, seandainya Ratu Alyssa tidak memilih saat itu untuk berbicara. "Saya telah melihat cukup banyak kematian," katanya. "Begitu juga kita semua. Angkat pedangmu, Ser. Apa yang dilakukan sudah selesai, dan sekarang kita semua harus perlu hidup dengannya. Semoga para dewa mengasihani alam." Dia menoleh ke anak-anaknya. "Kita akan pergi dengan damai. Jangan biarkan seorang pun berbicara tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Seperti yang Anda perintahkan, Ibu." Raja Jaehaerys menarik adiknya lebih dekat dan memeluknya. "Tetapi janganlah kamu berpikir bahwa kamu akan membatalkan pernikahan ini. Kita adalah satu sekarang, dan baik dewa maupun manusia tidak akan memisahkan kita." "Tidak pernah," mempelai wanita menegaskan.
Kirim aku ke ujung bumi dan nikahkan aku dengan Raja Mosofi atau Lord of the Grey Waste. Silverwing akan selalu membawaku kembali ke Jaihaeris. Dan dengan itu dia mengangkat dirinya ke atas jari-jari kakinya dan mengangkat wajahnya ke arah raja, dan dia mencium bibirnya penuh sementara semua memandang. Ketika tangan dan Bupati Ratu telah pergi, raja dan pengantin mudanya menutup gerbang kastil dan kembali ke kamar mereka. Dragonstone akan tetap menjadi tempat perlindungan mereka dan tempat tinggal mereka selama sisa minoritas Jaihaeris. Ada tertulis bahwa raja dan ratu muda jarang terpisah selama waktu itu, berbagi setiap makanan, berbicara hingga larut malam tentang hari-hari hijau masa kecil mereka dan tantangan di depan, memancing dan menjajakan bersama, berbaur dengan orang-orang kecil di pulau itu di penginapan dermaga. Membaca satu sama lain dari buku-buku tebal berdebu yang mereka temukan di perpustakaan kastil, mengambil pelajaran bersama dari Maester Dragonstone, karena kita masih harus banyak belajar, Alysanne. Dikatakan telah mengingatkan suaminya, berdoa di samping Septon Oswick. Mereka terbang bersama juga, di sekitar Dragonmount dan sering sampai ke Driftmark. Jika dongeng pelayan dapat dipercaya, raja dan ratu barunya tidur telanjang dan berbagi banyak ciuman panjang dan berlama-lama, abad dan di meja dan di banyak waktu lain sepanjang hari, namun tidak pernah menyempurnakan persatuan mereka. 1,5 tahun lagi akan berlalu sebelum Jaihaeris dan Alysanne akhirnya bergabung sebagai pria dan wanita. Setiap kali para bangsawan dan anggota dewan pergi ke Dragonstone untuk berkonsultasi dengan Raja Muda, seperti yang mereka lakukan dari waktu ke waktu, Jaihaeris menerima mereka di kamar meja bercat di mana kakeknya pernah merencanakan penaklukannya atas Westeros, dengan Alysanne pernah di sisinya. Aegon tidak punya rahasia dari Rhaenys dan Visenya, dan aku tidak punya rahasia dari Alysanne, katanya. Meskipun mungkin saja tidak ada rahasia di antara mereka selama hari-hari cerah di pagi hari pernikahan, persatuan mereka sendiri tetap menjadi rahasia bagi sebagian besar Westeros. Setelah mereka kembali ke King's Landing, Lord Rogar menginstruksikan semua orang yang telah menemani mereka ke Dragonstone untuk tidak berbicara sepatah kata pun tentang apa yang telah terjadi di sana, jika mereka ingin menjaga lidah mereka. Juga tidak ada pengumuman yang dibuat ke dunia pada umumnya. Ketika Septon Mattheus berusaha mengirim kabar pertandingan ke High Septon dan Most Devout di Old Town, Grand Maester Bennifer membakar suratnya daripada mengirim gagak, atas perintah dari tangan Lord of Storm's End menginginkan waktu. Marah pada rasa tidak hormat yang dia rasakan raja telah tunjukkan kepadanya dan tidak terbiasa dengan kekalahan, Rogar Baratheon tetap bertekad untuk menemukan cara untuk memisahkan Jaihaeris dan Alysanne. Selama pernikahan mereka tetap tidak sempurna, dia percaya, masih ada kesempatan. Yang terbaik adalah menjaga rahasia pernikahan, jadi itu bisa dibatalkan tanpa ada yang lebih bijaksana. Ratu Alyssa juga menginginkan waktu, meskipun untuk alasan yang berbeda. Apa yang dilakukan sudah selesai, katanya di gerbang Dragonstone, jadi dia percaya, tetapi kenangan akan pertumpahan darah dan kekacauan yang telah menyambut pernikahan putra dan putrinya yang lain masih menghantui malam-malamnya, dan Bupati Ratu putus asa untuk menemukan cara untuk memastikan bahwa sejarah tidak akan terulang. Sementara itu, dia dan suaminya masih memiliki kerajaan untuk memerintah selama 1 tahun, sampai Jaihaeris mencapai hari ke-16 dan mengambil kekuasaan ke tangannya sendiri. Dan begitulah hal-hal berdiri di Westeros ketika tahun 3 mempelai wanita berakhir, dan memberi jalan kepada tahun baru, yang ke-50 sejak penaklukan Aegon.